Hari ini mari kita membuka Alkitab kita kembali dan membacanya dari Matius 12 ayat 38 sampai 42. Dalam perikop ini tentang tanda Yunus. Bagaimana orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat itu datang kepada Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-38, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Saudaraku dikasihi Tuhan, sampai pada di peristiwa ini, ahli Taurat, orang Farisi masih tidak percaya, masih bimbang, masih ragu, bahkan belum bisa menerima siapa Yesus sesungguhnya. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, dan mereka datang kembali dan mereka minta tanda lagi. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kalau dengan hal ini, saudaraku, kalau dalam banyak hal, dalam banyak peristiwa, ada banyak orang juga berkata seperti ini, buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Buktikan bahwa Allah yang kamu sembah itu Allah yang benar. Dan saudaraku, dan kemudian kita kadang-kadang tertantang, bahkan orang Kristen berpikir kalau lebih banyak kesaksian, orang itu akan bertobat dan menerima Yesus. Saudaraku, apa yang dialami oleh orang Farisi dan ahli Taurat menunjukkan apa yang mereka lihat, peristiwa-peristiwa ajaib yang Yesus lakukan ternyata tidak mempengaruhi hati mereka. Bahkan mereka masih minta tanda lagi. Saudara dikasihi Tuhan, bukan tanda ternyata yang diberikan oleh Yesus. Di dalam ayat ini, Yesus memberikan jawaban yang luar biasa. Saudara perhatikan di ayat yang ke-39. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tidak diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Saudara dikasihi Tuhan, tanda Nabi Yunus adalah peristiwa Yunus dimakan, masuk dalam perut ikan selama 3 malam, dan kemudian Yunus memberitakan Injil kepada orang-orang Niniwe, dan orang-orang Niniwe bertobat. Saudara dikasihi Tuhan, ini sebenarnya yang menjadi tujuan bahwa pertobatan itu terjadi ketika kita membuka hati kita. Tanda ajaib yang Yesus sampaikan adalah sebenarnya menggambarkan tentang kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Hati yang terbuka seperti orang Niniwe, hati yang bertobat seperti orang Niniwe, itulah sikap yang benar saat kita menerima pemberitaan Injil. Bahkan sekalipun kita tidak melihat tanda ajaib, sekalipun kita tidak melihat tanda mujizat. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-42, Yesus juga menggambarkan ada satu pilihan di depan kita. Tapi mari kita juga ambil sikap seperti dikatakan Yesus di ayat yang ke-42. Yaitu tentang Ratu dari Selatan yang datang ke kerajaan Salomo, mendengar, melihat, dan menjadi percaya akan hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Dan dia menerimanya. Dan sekarang di hadapan kita juga ada 2 pilihan ini. Apakah saudara dan saya menerima penyelamatan Tuhan Yesus Kristus atau saudara dan saya menolaknya? Apakah saudara dan saya mencari tanda-tanda dan bukti dan terus ragu-ragu atau sekarang saudara menjadi penuh kepastian? Tidak ada jalan lain selain di dalam Yesus Kristus untuk kita diselamatkan. Perkataan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa adalah, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masihkah engkau ragu? Hanya Yesus juru selamat saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara semuanya. Shalom.